warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini yaitu acara Sara Sehat. Sebagai moderator Abang Okto Yugo Setio. Kepada Bang Okto saya persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya coba untuk memperkenalkan. Tadi saya sendiri sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Saya Okto Yugo Setio. Saya ingin perkenalkan juga masing-masing narasumber. Ada 3 orang narasumber. Dari yang paling kiri, Bapak Ibu, Datuk Tuan, Datuk Saukani Al-Karim, saat ini sebagai Datuk Timbalan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Jadi beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Beliau juga seorang penulis, sastrawan dan juga budayawan. Nah, kemudian bergeser ke tengah ada Bapak Aswar. Beliau adalah tokoh masyarakat dari Kelurahan Okura, Pak ya, di Rumbai. Kemudian sebelah saya yang paling kiri ada Bang Made Ali. Beliau koordinator Jikalahari. Kami diminta untuk mendiskusikan tentang tema besar dari diskusi ini, yaitu tentang beli kampung gitu ya. Atau bahasa lainnya jaga kampung atau memelihara kampung gitu. Itu yang akan kita diskusikan. Dan sepanjang yang kami tahu dari yang hadir juga adalah perwakilan dari masyarakat adat 7 komunitas adat asli di Provinsi Riau ini. Sakai, ada Bonai, kemudian ada Talangan, ada suku Duanu, suku asli, suku Akit ya, dan seterusnya. Apakah hari ini Bapak Ibu, Datuk-Datuk yang dari 7 komunitas adat ini sudah berhasil memanfaatkan atau berhasil secara mandiri, secara berdaulat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam? Sepertinya itu belum. Nah, tapi nanti para narasumber yang akan menjawabnya gitu ya. Sebelum ke para datuk, para nini mama dan seterusnya yang hadir, saya minta dulu ke narasumber. Pertama ke Bang Made ya, terkait tadi hak-hak masyarakat gitu ya. Kenapa yang seharusnya dia punya kewenangan, punya kemandirian, bisa memanfaatkan, tapi justru banyak persoalan masyarakat adat konflik dan terdegradasi dari hak sumber daya alamnya itu sendiri. Ada persoalan apa di balik itu? Mungkin silakan. Terangin nggak kan itu ya? Oh. Terangin ya. Kita izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyarakat adat itu secara hukum nggak diakui. Bapak ini diakui hanya secara sejarah, historikal. Secara hukumnya nggak diakui, Pak. Karena putusan MK tahun 2011 nomor 35 itu masyarakat adat diakui itu kalau ada perda tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat adat. Di putusan MK itu jelas menyebut dari 2011 sampai sekarang tidak ada satupun bupati, gubernur, atau DPRD provinsi yang mau memperjuangkan itu. Kalau Bapak sudah ada perdanya, diakui misalnya Bapak yang hadir secara hukum, maka Bapak bisa bernegosiasi ulang dengan perusahaan-perusahaan yang merampas hutan tanah masyarakat adat. Jadi duduknya enak, Pak. Begitu ada perda, Bapak diakui, duduknya enak. Misalnya lahan kami kau pakai sudah puluhan tahun, sekarang kami mau negosiasi ulang. Karena kami punya power namanya hukum. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Bapak tidak diakui secara hukum. Makanya mumpung anggota DPRD-nya masih baru dan seterusnya, masih bisa dipanggil, masih di apa, 5 tahun ke depan tugas kita dan Bapak adalah memastikan ada perdanya. Cukup jelas, jadi langsung saja saya geser ke sebelah kiri ya, ke Pak Aswar. Dan pengalaman Pak Aswar selaku tokoh masyarakat di Okura, bagaimana tentang
kebudayaan, kemudian persoalan sumber daya alam di sana. Apa yang bisa kita share dan jadi buah pikiran kita nanti. Silahkan Pak Ju. Jadi selama ini mungkin kita abai, ya. Kita hanya menginginkan, ya katakanlah, menguras hasil hutan, tapi tidak pernah berpikir bagaimana kelangsungannya, Pak. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat, ini yang terjadi di mana-mana. Bahkan di kampung-kampung sendiri kita hari ini untuk melihat hutan saja kita sudah susah, Pak. Ya, di mana-mana sekarang kita yang terlihat apa? Kebun sawit, Pak, di mana-mana. Ya. Ini akibat dari apa? Sebenarnya mungkin kesalahan dari awal sudah ada. Kesalahannya ya ini tadi, kurangnya pendekatan kita terhadap alam itu sendiri. Ketika hutan kita sudah tidak lagi bisa menjadi perhatian, ya otomatis pengaruh dari kehidupan sendiri udah jelas renggang, Pak. Tak ada. Itu mungkin. Bisa-bisa lama-lama bela kampung pun hilang. Nah ini aneh, menyangkut bela kampung tadi. Sebetulnya kan bela kampung ini kalau bahasanya kan bolo kampung, bagaimana kita membolo kampung, merawat, ya. Tapi kalau udah yang dirawat tak ada, Pak. Apa yang mau kita rawat? Ya tak bolo kampung lagi. Yang kita rawat tak ada, kearifannya sudah tak ada, sungainya sudah keruh, hutannya sudah tak ada, berganti dengan sawit. Bolo yang mana, Pak? Tak ada lagi yang mau kita bola kampung itu udah tak ada lagi gitu. Lanjutkan perbincangan nanti dari dua pembicara sebelumnya. Memang ada kaitan betul ya antara menjaga adat istiadat, menjaga budaya sambil menjaga dan menyelamatkan hutan alamnya, menyelamatkan sungainya. Kalau tak ada itu, gimana kita nak mau menyelamatkan? Nah, Datuk bisa cerita itu dari Lam dan dari Datuk sendiri. Silahkan. Memang masyarakat adat ini terbagi pada dua. Ada masyarakat adat yang masih memiliki hutan, dan tentu proses belo kampungnya dapat dilakukan baik dengan dua cara, apakah secara fisik seperti menjaga sungai, mengambil tidak menghabiskan itu seperti yang saya sebutkan tadi, maupun menjaganya secara spiritual. Walaupun kadang ada sebagian kampung karena ikut bolak menjual, ya kan. Jadi bagi yang masih punya hutan dijaga, sebab dalam kehidupan kita ini perlu melakukan pewarisan kepada masa depan, kepada anak kita, kepada cucu kita. Sebab tak ada adat kalau tidak ada hutan tanah, tak ada adat. Sebab adat lembaga tumbuh dari hutan, tanah, sungai, laut yang ada di sekitar kita. Masyarakat adat pada hari ini tolong perkuat identitas. Kita ini, Pak, sedang identitas kuat aja hak kita diambil orang. Apalagi kalau identitas kita tak kuat. Maka sampaikan oleh Tuan Mahathir, kokohkan kepada dakwah. Terus satu lagi dari sebagai ya langsung dua sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya volunteer dari Rimang Baling, Angkat. Tetapi yang kami risaukan itu adalah kami adalah hutan kawasan, akan kemana kami ke depannya. Soalnya yang mengelola di sana ada WWF, ada dari semuanya masuk ke sana. Jadi membuat kami risau, sibuk sebenarnya di sana. Tetapi ibaratnya ada apa sih sebenarnya di sana gitu. KLHK kan sejak zaman sekarang lah, itu kan sudah memberi ruang juga pada masyarakat adat dalam bentuk hutan adat. Jadi secara materialnya dia ngakui, meskipun harus mengurus itu dalam bentuk formil kan, dalam bentuk SK dan seterusnya. Jadi persis di atas 2011 tidak ada lagi istilah masyarakat adat itu diusir dari dalam kawasan hutan. Kalau ada cerita soal pengusiran dari kawasan hutan, nah itu bapak-bapak bisa gugat, bisa melawan secara hukum dan bisa menang. Karena hukum sudah memberi ruang kawasan hutan itu untuk masyarakat adat, dijamin keberadaannya tidak bisa diusir, kecuali Pramba, Pak. Itu tegas tuh diusir tuh. Terima kasih, selamat sore buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Alid dari suku asli Arawa, perwakilan dari masyarakat adat. Konflik ya, hutan ini nggak akan ada selesainya, karena saya berjuang itu saya kenal Bang Oto itu bagaimana kampung adat asli Arawa Penyengat itu memiliki luas lahan usulan hutan adat 18.900 hektar itu sekarang masih dipegang oleh
pemerintah itu kami terkendala di situ, dan sampai sekarang 2012 kami berjuang sampai 2024 itu nggak ada sama sekali kelanjutannya, bahkan saya sudah bolak-balik ke kementerian itu. Nah, intinya adalah selagi IUP HTI, IUP HGU itu pemerintah yang memberikan, nggak bisa kita lawan, hancur kita. Kenapa? Kemarin saya baca masyarakat Okura melakukan orasi menuntut 20% plasma dari PT SIR. Anak Rawa juga menuntut itu dari Treomas. Bahkan masyarakat adat kami ada yang di penjara. Kenapa? Kita mengadu ke pemerintah yang memberikan izin usaha perkebunan, hutan tanaman industri, hak guna usaha, itu adalah pemerintah. Ketika kita melawan perusahaan, ya kami diberikan izin yang legal oleh pemerintah. Kalian mau apa gitu? Sebenarnya makanya di pertanyaan besar bagi saya adalah musuh kita sebenarnya pemerintah gitu. Dalam undang-undang perkebunan yang direview itu, kalau ada izin HGU yang mau datang, di situ ada tanah ulayat, minta izin dulu. Bupati pun nggak bisa ngasih izin, dia harus minta izin dulu. Problem kita kan izin baru sekarang mau di mana lagi ada izin baru? Tanah itu udah tak ada lagi. Problemnya izin-izin lama yang ada. Tunggulah HGU-nya berakhir, Pak. Begitu HGU-nya mau berakhir, masyarakat adat cepat masuk. Ini kan bicara di luar kawasan hutan, bicara perkebunan, pertanian, perkebunan, Pak. Nah, di kehutanan itu masih dia hanya hutan adatnya, masih pengelolaan. Makanya putusan MK meminta ada perdanya, baru bapak-bapak bisa bukan hanya mengelola, bisa memiliki, bahkan secara langsung itu ya tanah bapak kembali. Memang nggak rumit. Kalau yang kita lawan kan pemerintah, tapi di belakang bupati, gubernur itu kan para oligarki dan taipan, Pak, gitu ya. Nah, makanya peluang untuk menghentikan mereka itu di pilkada, Pak. Nah, problemnya itu juga kan, karena kemiskinan struktural kita dikasih uang aja untuk milih para penjahat itu kita mau, Pak. Nah, itu pula problemnya, Pak. Tiga komponen yang ada tadi, Pak, saya sampaikan. Pertama, masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat yang tadi itu paling punya semangat, Pak. Dia nggak punya modal loh. Kata Pak Made tadi, yang punya modal Taipan ya, Pak. Oligarki katanya. Nah, yang kedua pemerintahnya. Ya, sejauh mana keberpihakannya terhadap masyarakat. Itu yang penting, Pak. Yang ketiga itu lembaga tadi. Kita kembali kepada lembaga. Ini payung terakhir kita loh, Pak. Ya, lembaga adat ini saya rasa kalau untuk kita katakanlah dulu secara Melayu ini, Pak, ketika berada di payung lembaga adat ini tak bisa ditawar sebenarnya, Pak. Lanjutkan dari Pak Aswar, silakan. Kan aneh nih kita mengadu sama pelaku. Iya kan, ini aneh di Republik. Iya kan? Minta pertolongan sama penjahatnya. Ini persoalan. Tapi kan perubahan demi perubahan mulai terjadi. Kita ini kan orang adat ini selalu berpikiran positif. Tadi misalnya bagaimana soal kawasan tadi sebut oleh Tuan Made, tak usah khawatir. Tapi tak cukup dengan tak khawatir. Ya kan? Bangsa ini bisa berbuat apa saja. Ya kan? Makanya meskipun tak perlu khawatir, tetap diperkuat. Dan ada satu catatan disampaikan bahwa nanti ketika HGU habis dan mereka minta izin baru, itu harus minta izin kepada masyarakat adatnya. Sudahkah masyarakat adatnya dibentuk? Ini kan persoalan. Jadi di Indonesia ini kita harus selalu waspada. Tak usah merasa aman. Kalau tak merasa aman, insya Allah selamat. Tapi kalau kita sudah merasa aman, insya Allah tak pernah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya Bang Alid. Dan terakhir sekali lagi terima kasih para Datuk, Nini Mama, Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir, dan para narasumber. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.